Laba bersihnya, pada kuartal kedua ini Cisarua Mountain Dairy mendapatkan laba bersih sebesar 364 miliar. Jumlah ini naik 810% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40 miliar. Pada tahun 2004, Bambang Sutantio mendiversikan usahanya ke bidang dairy dengan mendirikan PT Cisarua Mountain Dairy atau yang disingkat dengan nama Cimory. Lokasinya ada di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lalu beliau juga mendirikan PT Makrosentra Niaga Boga sebagai unit usaha distribusinya. Nah, PT Cisarua Mountain Dairy ini fokus bisnisnya adalah memproduksi susu dan juga yogurt dengan brand Cimory. Seiring berjalannya waktu, ternyata bisnis susu dan yogurtnya ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di bawah merek dagang Cimory, yogurt produksi PT Cisarua Mountain Dairy mulai dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan saat ini menjadi brand utama untuk produk yogurt. Produknya juga saat ini sudah mulai diekspor ke Cina dan juga ke Filipina. Melihat potensi itu, akhirnya PT Cisarua Mountain Dairy dijadikan sebagai induk usaha dari beberapa unit usahanya, salah satunya PT Makro Prima Pangan Utama yang fokus pada lini usaha daging olahan. Saat ini perusahaan setidaknya memproduksi dan memasarkan 4 segmen produk. Yang pertama susu premium, yang kedua yogurt, yang ketiga susu UHT, dan ketiganya ini merek dagangnya adalah Cimory. Lalu yang keempat, produk olahan makanan berupa sosis, chicken nugget, produk makanan laut, mayonnaise, saus Thousand Island, dan juga putih telur pasteurisasi dengan merek Kensler, Besto, Euro Gourmet, dan juga Mamayo. Pada kuartal kedua ini, Cimory berhasil memperoleh pendapatan sebesar 1,5 triliun. Jumlah ini naik 115% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 735 miliar. Laba bersihnya, pada kuartal kedua ini Cisarua Mountain Dairy mendapatkan laba bersih sebesar 364 miliar. Jumlah ini naik 810% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40 miliar. Kita melihat bahwa kinerja pendapatan dan laba bersihnya terlihat konsisten naik setiap tahunnya. Ya, setidaknya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, data yang kita bisa dapat. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dan pertumbuhan yang seperti ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana ke depannya ini perusahaan akan bertumbuh. Hutang Cimory sebesar 692 miliar. Jumlah ini terlihat lebih kecil daripada ekuitasnya sebesar 701 miliar. Lalu hutang jangka pendeknya sebesar 629 miliar. Jumlah ini sama juga lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 831 miliar. Nah, yang paling menarik di sini Anda perhatikan, sebenarnya PT Cisarua Mountain Dairy ini tidak memiliki hutang yang mengandung bunga sama sekali. Coba kita perhatikan dalam akun hutang jangka pendeknya, kita perhatikan di sini hutang terbesar berasal dari hutang usaha, hutang dividen, dan juga hutang pajak. Nah, ketiga hutangnya ini bukan termasuk dalam hutang berbunga. Pada IPO ini, perusahaan akan menawarkan 15% kepemilikan sahamnya sejumlah 1 miliar 190 lembar sekian. Sehingga dana yang bisa didapat dari hasil IPO ini adalah sebesar 3,3 triliun. Nah, dari sini kita bisa menghitung ekuitas setelah IPO didapat dari ekuitas sebelum IPO ditambah dengan dana hasil dari IPO. Ekuitas sebelum IPO sebesar 701 miliar, ditambah 3,3 triliun. Jumlahnya sebesar 4 triliun. Saat ini PT Cisarua Mountain Dairy menyandang status sebagai rajanya yogurt di Indonesia dengan merek dagang Cimory, atau yang bisa kita bilang sebagai market leadernya di Indonesia, dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 53,2%. Nah, yang menarik di sini, dana hasil IPO-nya yang minimal sebesar 3,3 triliun tadi akan digunakan 33% untuk menambah kapasitas produksi susu dan yogurt merek Cimory, lalu 35% untuk ekspansi jaringan distribusinya untuk Cimory, dan juga sisanya 20% digunakan untuk lini usaha makanan olahannya, dan 7%-nya lagi untuk operasional kegiatan sehari-hari. Nah, menurut saya, penggunaan dana IPO ini sudah sangat tepat dan sangat bagus untuk arah bisnis dari Cimory itu sendiri. Secara khusus untuk subproduk minuman yogurt dan juga susu, di Indonesia ini terus menunjukkan peningkatan permintaan dari tahun ke tahun. Anda perhatikan dalam data berikut ini, nilai pasar untuk produk susu dan yogurt terus mengalami pertumbuhan. Kita perhatikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, CAGR-nya sebesar 27%. Lalu dilanjutkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, ini adalah proyeksi CAGR pertumbuhan nilai pasar yogurt dan juga susu
akan konsisten bertumbuh 6,11% setiap tahunnya. Nah, ini tentunya merupakan peluang yang sangat besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia juga sangat banyak yang menjadi potensi pasar yang sangat bagus bagi produk Cimory. Kira-kira di harga 2.780 itu, saham Cimory ini sudah murah atau masih mahal? Nah, tadi kan kita sudah hitung untuk dana hasil IPO-nya sebesar 3,3 triliun sekian. Nah, dari sini kita bisa mendapat ekuitas setelah IPO sebesar 4 triliun, didapat dari ekuitas sebelum IPO ditambah dana hasil dari IPO. Lalu dari sini kita hitung jumlah saham yang beredar setelah IPO. Jumlahnya sebesar 7,9 miliar lembar sekian. Nah, dari sini kita mencari nilai buku dari Cimory, didapat dari ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. 4 triliun dibagi 7,9 miliar lembar. Kita dapat nilai buku Cimory sebesar Rp505 per lembar saham. Nah, di sini kita bisa menghitung price to book value-nya. Harga saham Cimory 2.780 dibagi nilai bukunya Rp505 per lembar. Sehingga kita bisa dapat PBV dari Cimory sebesar 5,5 kali. Nah, sebagai perbandingan untuk melihat apakah PBV ini murah atau mahal, kita bisa melihat membandingkannya dengan perusahaan sejenis di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini kita akan membandingkan Cimory ini dengan Ultra Jaya, Charon Pakohan, Cepin, lalu Java Comfort, dan juga ICBP. Kita perhatikan PBV dari Ultra Jaya sampai dengan video ini dibuat sebesar 4,09 kali, lalu Cepin sebesar 3,97 kali, Java sebesar 1,68 kali, dan ICBP sebesar 3,24 kali.